Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Giska Ajema Renita Distia dengan NIM 2100013250. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul hubungan antara beban kerja dan lingkungan kerja terhadap keterkaitan kerja di RSUD Haji Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan. Seperti yang kita tahu, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena kesuksesan perusahaan itu dilihat dari kemampuan mereka, kemampuan para karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini, perusahaan tidak hanya mencari yang berkompetensi tinggi, karena itu bisa saja gitu dia mudah berpindah ke perusahaan lain atau karena tidak cocok dengan lingkungannya. Nur Ali 2021 menjelaskan bahwa asumsi bahwa ada batasan untuk memotong biaya dan perampingan karyawan memunculkan pendekatan baru untuk mengelola sumber daya manusia demi keberlangsungan hidup dan kemajuan organisasi. Nah, salah satunya itu digunakannya ada membangun keterikatan kerja karyawan. Nah, pekerja dengan keterikatan kerja yang tinggi diharapkan melakukan hal memiliki tingkat energi, ketahanan mental, dan bahkan ketekunan yang tinggi dalam situasi sulit yang terlibat secara kuat dan sepenuhnya berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Aji 2021 mengatakan organisasi yang tidak mampu mengkondisikan peningkatan keterikatan kerja karyawan memiliki risiko tinggi kehilangan, karena kalau misalkan karyawannya tidak tertarik dengan pekerjaan mereka di perusahaan itu, karyawannya akan mudah berpindah gitu. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor apa saja yang menjadi perhatian utama karyawan untuk terlibat dalam pekerjaan. Nah, Aji 2021 menyatakan keterikatan kerja adalah bagaimana karyawan memiliki peran yang positif dalam melakukan pekerjaannya, di mana karyawan menjalankannya dengan semangat yang tinggi, merasa bangga dengan hal yang dilakukannya, dan memutuskan konsentrasi penuh pada pekerjaannya. Dewantara dan Wulanyani 2019 mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja. Itu meliputi job research, yaitu aspek fisik, sosial, dan organisasi pekerjaan tersebut yang memungkinkan pekerjaan untuk memenuhi tuntutan kerja yang berhubungan dengan fisik dan mental. Yang kedua ada job demand, bagaimana pekerjaan tersebut menghadapi tuntutan kerja dan memenuhi tuntutan tersebut. Yang ketiga ada personal desire, yaitu evaluasi diri positif yang akan berhubungan dengan perasaan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk menghasilkan dan mengatur dan memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Nah, dalam penelitian Anthony dikatakan bahwa karyawan hotel berbintang 4 di Batam dijelaskan menilai signifikan sebesar 0,024 dan nilai beta sebesar 0,116, maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja karyawan pada hotel berbintang 5 di Batam. Nah, terus ada temuan lagi menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dan keterikatan kerja. Nah, dalam penelitian ini dilakukan oleh Azazila 2020 yang dilakukan pada karyawan konsumen Kolsum unit di Bank Tabungan Negara kantor cabang Surabaya yang menghasilkan pengaruh sebesar 0,513 atau setara dengan 51,3% gitu, yang dimana artinya bahwa beban kerja itu berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Oke. Di sini Nabawi juga menjelaskan bahwa beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang
dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan yang dilakukan dengan keadaan normal atau suatu jangka tertentu. Nah, dalam penelitian ini, penelitian yang akan saya teliti menghubungkan antara beban kerja dan lingkungan kerja terhadap keterikatan pada RSUD Haji Damanhuri Barabai berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan. Maka adanya permasalahan mengenai keterikatan pada karyawan RSUD Haji Damanhuri Barabai saat ini sehingga perlu diuji coba melalui penelitian kuantitatif dengan judul Hubungan Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap keterikatan kerja pada karyawan RSUD Haji Damanhuri Barabai. Nah, untuk keasliannya sendiri, salah satu referensi yang saya ambil adalah dari Ali N 2021, peran beban kerja dalam memodifikasi pengaruh religional terhadap keterikatan kerja. Nah, untuk tujuan sendiri ingin menguji apakah ada pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja di RSUD Haji Damanhuri. Nah, lanjut kita langsung ke pembahasannya. Nah, di bab 2 tinjauan pustaka ada keterikatan kerja. Saya mengambil dari Scauffelli dan Beckery 2026 menjelaskan bahwa works engagement atau keterikatan kerja adalah keadaan mental dan perilaku positif dalam belajar. Nah, ada juga dari Nur Indra Aji 2021 menyatakan keterikatan kerja adalah bagaimana karyawan memiliki peran yang positif dalam melakukan pekerjaannya, di mana karyawan menjalankannya dengan semangat tinggi dan merasa bangga dengan hal yang dilakukan dan memutuskan konsentrasi penuh pada pekerjaan itu. Di sini saya mengambil dimensi keterikatannya dari Scauffelli dan Beckery yang menyebutkan ada 3 aspek dari keterikatan kerja, yaitu figure, dedication, dan absorption. Figure itu melibatkan memiliki tingkat energi yang tinggi dan kekuatan mental, upaya investasi dan kegigihan bahkan ketika dihadapi pada tantangan. Yang kedua, dedication, mengacu pada komitmen yang kuat dari seorang karyawan terhadap pekerjaannya dan merasa penting ada antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan. Yang ketiga ada absorption yang berfokus sepenuhnya dan menikmati apa yang dimilikinya, di mana waktu berlalu secara cepat dan sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja itu ada 3 seperti yang telah saya sebutkan di latar belakang, yaitu ada job resorption, ada job demand, dan yang ketiga ada personal research. Nah, yang kedua itu variabel tergantungnya ada beban kerja. Kurniawati dan Bunga 2024 menyatakan bahwa beban kerja merupakan sebuah proses atau kegiatan yang harus segera diselesaikan oleh seseorang pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dimensi dari beban kerja sendiri saya mengambil dari Kane and Jack 2010 menyebutkan bahwa beban kerja jika dipecahkan bisa menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah beban kerja dimensional yang berfokus pada tekanan psikologis yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Yang dimensi yang kedua yaitu burnout berdasarkan gerasa yaitu skill description. Yang ketiga adalah dedication authority, di mana menyangkut kemampuan seseorang atau deskriptif yang dapat dilakukan untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan benar dan efisien. Nah, untuk variabel tergantung yang kedua ada lingkungan kerja. Nabawi 2019 menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar, bahwa pekerjaan baik secara fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan, dan lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong dan meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga kepuasan kerja yang dapat diperoleh.
Nah, indikator lingkungan kerja sendiri itu ada lumayan banyak dan saya mengambilnya dari Setiana 2019. Yang pertama ada penerangan atau cahaya pada tempat kerja, temperatur suhu udara tempat kerja, kelembapan udara pada tempat kerja, getaran mekanik, bau tidak sedap, tata warna, dekorasi, musik, keamanan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa lingkungan kerja tuh beberapa aspek yang ditemukan Setiana itu penerangan dan cahaya pada tempat kerja, dan temperatur atau udara, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, hubungan antara keterikatan kerja dan dengan beban kerja dan lingkungan kerja. Nah, menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan antara beban kerja dan lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja, Aji mengatakan keterikatan kerja dapat dipengaruhi oleh beban kerja. Nah, Anthony 2019 mengatakan lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, dan pelatihan kerja dapat meningkatkan keterikatan karyawan perhotelan. Nah, dari sini dibuktikan ada fenomena mengenai pernyataan di atas, yaitu pada hasil penelitian Anthony 2019 yang dilakukan pada karyawan hotel berbintang 4 di Batam, dijelaskan nilai signifikan sebesar 0,024 dan nilai beta sebesar 0,116, maka disimpulkan adalah terdapat hubungan dan pengaruh signifikan antara variabel lingkungan kerja dan keterikatan kerja karyawan pada hotel bintang 5 di Batam. Nah, ada juga dari penelitian Zazila 2020 yang dilakukan pada karyawan konsumen Collective and Remedial Unit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya, menunjukkan hasil bahwa beban kerja dapat mempengaruhi work engagement atau keterikatan kerja dengan pengaruh sebesar 0,513 atau setara dengan 51,3%, berdasarkan pernyataan yang sudah saya katakan bahwa ternyata lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Nah, untuk hipotesis yang akan saya lakukan ada dua, yaitu hipotesis mayor, yaitu adanya pengaruh antara beban kerja dan lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja. Yang kedua, hipotesis minor, H1-nya adalah ada hubungan positif beban kerja terhadap keterikatan kerja, ada hubungan negatif beban kerja terhadap keterikatan kerja. H2-nya ada hubungan positif lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja, dan yang kedua ada hubungan negatif lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja. Di bab ketiga, metode penelitian, yang pertama ada identifikasi variabel penelitian. Variabel yang akan saya gunakan adalah yang pertama variabel terikat Y, keterikatan kerja, yang kedua variabel bebas X1, beban kerja, yang ketiga variabel bebas X2, lingkungan kerja. Untuk definisi operasional variabel penelitian, yang pertama, keterikatan kerja adalah sifat dan perilaku positif dalam melakukan pekerjaan di mana karyawan menjalankan dengan mengekspresikan diri. Adapun tiga aspek dari keterikatan kerja, yaitu figure, dedication, dan absorption. Keterikatan kerja akan diukur dengan skala keterikatan kerja milik Scafley dan Bakery dari 2003. Nah, X1-nya beban kerja adalah sebuah kegiatan yang dirasakan karyawan dan harus dikerjakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kine and Jack 2010 menyebutkan bahwa beban kerja dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu beban kerja dimension, burnout, dan dedication authority. Beban kerja akan diukur dengan skala beban kerja milik Zazila 2020. Nah, yang ketiga, X2, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang memiliki pengaruh langsung terhadap karyawan. Adapun aspek lingkungannya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan adalah penerangan, cahaya, pengaturan suhu, kelembapan getaran mekanik, bau tidak sedap, tata warna,
dekorasi, musik, dan keamanan pada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja akan diukur dengan skala mekanik milik POHAN 2023. Nah, untuk populasi dan sampel tersendiri, populasi dalam penelitian saya yaitu karyawan RSUD Haji Damanhuri Barabai dengan jumlah 711 karyawan yang tertera pada laman RSHD Barabai. Untuk sampelnya, kriteria sampel yang teknik sampel yang saya gunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampling pertimbangan kriteria. Nah, kriteria yang saya gunakan adalah karyawan RSUD tentunya, berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, pekerja tetap ataupun kontrak, bekerja lebih dari 1 tahun, dan usianya di atas 17 tahun. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, menggunakan aspek psikologis, yaitu biasa disebut skala psikologis. Skala psikologis digunakan untuk mengungkapkan keadaan psikologis dari aspek kepribadian individu. Dalam penelitian ini, skala psikologis digunakan untuk mengukur beban kerja, lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja, sehingga alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala beban kerja, lingkungan kerja, dan keterikatan kerja, sehingga alat pengumpulannya berikut uraian mengenai kisi-kisinya. Nah, lalu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi. Nah, uji dan analisis datanya adalah penelitian ini menggunakan teknik analisis, yaitu analisis regresi linier berganda berdasarkan pada hasil perolehan dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan, di mana teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh kepuasan kerja X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y. Penelitian ini menggunakan Statistics of Social Science SPSS versi 26. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.